Tutorial mata kuliah Hukum Dagang dan Kepailitan. Topik ke-31 dari 40 topik. Pengangkutan perkeretaapian di Indonesia. Disediakan di channel Global Tutorial. Pengertian perkeretaapian adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas sarana prasarana, sumber daya manusia, norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk menyelenggarakan kereta api. Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan atau sedang bergerak di jalan rel. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1998 tentang Prasarana Kereta Api. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1998 tentang Lalu Lintas Kereta Api. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Asas-asas. 1. Manfaat kepada masyarakat. 2. Adil dan merata. 3. Keseimbangan, individu, dan masyarakat. 4. Kepentingan umum. 5. Keterpaduan antar moda transportasi. 6. Percaya pada diri sendiri. Penyelenggaraan. 1. Perkeretaapian umum berupa hal berikut. A. Prasarana perkeretaapian wajib memenuhi standar kelaikan operasional. Prasarana penyelenggaraan ini dilakukan oleh badan usaha yang memiliki 1. Izin usaha. Kalau dilanggar, kena sanksi. 2. Pembangiman. 3. Izin operasi. Dalam hal tidak ada badan usaha, yang menyelenggarakan adalah pemerintah. A. Sarana perkeretaapian meliputi 1. Pengadaan sarana. 2. Pengoperasian sarana. 3. Perawatan sarana. 4. Pengusahaan sarana. 2. Penyelenggaraan perkeretaapian khusus. A. Prasarana perkeretaapian. B. Sarana perkeretaapian. Dilakukan badan usaha untuk menunjang kegiatan pokok yang harus memiliki izin pengadaan, dan izin operasi. Izin tersebut diberikan oleh pemerintah provinsi ataupun kabupaten. Prasarana umum dan khusus. 1. Jalur kereta api adalah jalan rel dan bidang tanah kiri kanan jalan dan bawah digunakan untuk fasilitas operasi kereta api. 2. Stasiun kereta api untuk naik turun penumpang yang harus dilengkapi fasilitas keamanan dan keselamatan. 3. Fasilitas operasi kereta api dan alat operasi jalannya kereta api. Sarana perkeretaapian. Setiap sarana wajib memenuhi syarat teknis dan kelaikan operasi yang berlaku dengan 1. Pengajuan pertama dengan bukti sertifikat yang wajib dilakukan bagi setiap sarana baru ataupun perubahan. 2. Pengujian berkala serta pemeriksaan yang dilakukan pemerintah atau yang ditunjuk. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan dengan menggunakan tenaga ahli yang sesuai dengan apa yang ditetapkan, dikenakan sanksi administrasi berupa pembekuan izin operasi atau pencabutan izin operasi. Awak sarana perkeretaapian. Pengoperasian kereta api wajib dilakukan oleh awak yang telah mengikuti pendidikan yang diadakan pemerintah atau badan hukum yang ditunjuk. Jadi, awak sarana perkeretaapian harus 1. Memenuhi persyaratan sesuai peraturan. 2. Kualifikasi kecakapan yang dibuktikan dengan sertifikat. Pengangkutan orang dengan kereta api. Dalam keadaan tertentu, penyelenggara sarana perkeretaapian dapat melakukan pengangkutan orang dengan menggunakan gerbong, tetapi harus memperhatikan keselamatan dan fasilitas minimal atas persetujuan pemerintah. Penyelenggara wajib mengangkut orang yang telah memiliki tiket, sebagai alat bukti. Dia berhak mendapat pelayanan sesuai tingkatannya. Kewajiban penyelenggara sarana kereta api. 1. Mengutamakan keselamatan dan keamanan. 2. Mengutamakan pelayanan kepentingan umum. 3. Menjaga kelangsungan pelayanan lintasan yang ditetapkan. 4. Mengumumkan jadwal perjalanan kereta api dan tarif kepada masyarakat. 5. Memenuhi jadwal keberangkatan kereta api. Kewajiban penyelenggara sarana. 1. Mengumumkan apabila terjadi hal berikut. A. Terjadi pembatalan dan penyelenggara wajib mengganti biaya yang telah dibayar. Sebaliknya, apabila membatalkan sebelum batas waktu pemberangkatan penumpang mendapat pengembalian 70% dari harga tiket. Namun, apabila sampai batas waktu tidak melapor, penumpang tidak mendapat penggantian. B. Penundaan keberangkatan. C. Keterlambatan kedatangan atau pengalihan lintas kereta api disertai alasan yang jelas. 2. Wajib menyediakan kereta api lain atau moda transportasi lain sampai stasiun tujuan atau mengganti kerugian senilai harga tiket. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan, akan dikenakan sanksi pembekuan izin operasi atau pencabutan izin operasi.
Tanggung jawab penyelenggara. 1. Pengguna jasa yang mengalami kerugian mendapat penggantian sesuai dengan kerugian yang diderita. 2. Luka atau meninggal yang disebabkan oleh pengoperasian kereta api. Sebaliknya, apabila luka atau meninggal tersebut terbukti bukan kesalahan penyelenggara, ia tidak perlu mengganti kerugian. Tanggung jawab tersebut dimulai sejak pengangkutan dimulai dari stasiun asal sampai stasiun tujuan yang disepakati. Penyelenggara tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga yang disebabkan kesalahan penyelenggara, kecuali pihak tersebut dapat membuktikan bahwa kerugian disebabkan kesalahan penyelenggara. Hak penyelenggara sarana perkeretaapian. 1. Menahan barang yang diangkut apabila pengirim tahu bahwa penerima tidak memenuhi kewajibannya sampai batas waktu yang ditetapkan. 2. Pengirim atau penerima diwajibkan membayar biaya penyimpanan barang yang ditahan. 3. Penyelenggara berhak menjual secara lelang barang yang ditahan apabila pengirim tidak memenuhi kewajibannya. 4. Dapat memusnahkan barang yang ditahan apabila barang tersebut membahayakan. Kewajiban mengasuransikan tanggung jawab. 1. Penyelenggara prasarana perkeretaapian wajib mengasuransikan tanggung jawabnya terhadap penyelenggaraan sarana perkeretaapian dan pihak ketiga kepada perusahaan asuransi. Hal ini diatur dalam pasal 166 KUHD. 2. Penyelenggara sarana perkeretaapian wajib a. Mengasuransikan tanggung jawabnya terhadap pengguna jasa kepada perusahaan asuransi. Hal ini diatur dalam pasal 167 KUHD. b. Mengasuransikan awak sarana perkeretaapian. Hal ini diatur dalam pasal 169 ayat 1 KUHD. c. Mengasuransikan sarana perkeretaapian. d. Mengasuransikan kerugian yang diderita oleh pihak ketiga sebagai akibat pengoperasian kereta api kepada perusahaan asuransi. 3. Besarnya nilai pertanggungan paling sedikit harus sama dengan nilai ganti kerugian yang diberikan kepada pengguna jasa yang menderita kerugian sebagai akibat pengoperasian kereta api. 4. Penyelenggara sarana perkeretaapian yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya dikenakan sanksi administrasi berupa pembekuan izin operasi dan pencabutan izin operasi. Ketentuan pidana. Hal ini diatur dalam pasal 187 KUHD. 1. Penyelenggara prasarana yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian umum yang tidak memenuhi standar kelaikan operasi mengakibatkan a. Kecelakaan dan kerugian dikenakan sanksi pidana 1 tahun 6 bulan dan denda 500 juta rupiah. b. Luka berat dipidana penjara 3 tahun dan denda 1 miliar rupiah. c. Meninggalnya orang dikenakan pidana 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. d. Badan usaha yang tidak memiliki izin usaha, izin operasi, dan izin pembangunan dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. 2. Penyelenggara sarana perkeretaapian umum yang tidak memiliki izin operasi dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda 2 miliar rupiah. Kewajiban dan tanggung jawab. 1. Kewajiban pengangkut mengganti biaya rugi dan bunga kepada berutang. Biaya rugi dan bunga yang dapat dituntut adalah kerugian yang telah dideritanya dan untung yang seharusnya didapat. 2. Tanggung jawab pengangkut diatur dalam pasal 1367 KUH Perdata, pasal 523 KUHD, dan pasal 28 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992. Pasal 1367 KUH Perdata menyatakan sebagai berikut. Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang diperbuatnya sendiri, tetapi juga yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang ada di bawah tanggung jawabnya. Pasal 23 KUHD menyatakan sebagai berikut, pengangkut bertanggung jawab terhadap segala perbuatan buruhnya dalam pengangkutan dan segala benda yang dipakainya untuk penyelenggaraan pengangkutan. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 menyatakan sebagai berikut, penyelenggara pengangkutan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pengguna jasa atau pihak ketiga yang timbul dari pelayanan kereta api. Prinsip tanggung jawab. 1. Fault liability, kesalahan, yang harus membuktikan adanya kesalahan adalah pihak yang dirugikan. 2. Presumption liability, praduga, pengangkut yang harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah karena beban ada pada pengangkut, bukan pada penumpang. Di sini, pihak yang dirugikan cukup menunjukkan adanya kerugian yang diderita. 3. Absolute liability, tanggung jawab mutlak, pengangkut harus bertanggung jawab atas setiap kerugian. Setiap kerugian yang timbul dalam pengangkutan diselenggarakan tanpa harus dilakukan pembuktian ada atau tidak adanya kesalahan pengangkut. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 ternyata lebih banyak mengatur aspek publiknya daripada aspek perdatanya. Ia tidak mengatur secara khusus hubungan hukum antara penumpang dan pengangkut. Pengaturan aspek publik dan perdatanya sebagai berikut. 1.
Aspek publiknya diatur dalam 12 bab Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992, 46 pasal. 2. Aspek perdatanya diatur dalam bab 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992, Pes 25 sampai dengan 35. Demikianlah materi topik ke-31 tutorial kuliah hukum dagang dan kepailitan. Channel Global Tutorial akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di universitas terbuka, atau kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di Global Tutorial. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.